Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang sistem kontrol pada robotics. Sistem kontrol robotics itu lebih ke bagaimana kita mengendalikan robot itu sendiri. Nah, sistem kontrol robotik itu ada dua jenis, ada sistem kontrol loop yang terbuka, kemudian ada sistem kontrol loop yang tertutup. Sistem kontrol loop yang terbuka itu konsepnya adalah dia melakukan umpan maju atau biasanya kita sebut feed forward control. Itu dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. Jadi secara prinsip kalau kita ingin mengendalikan robot, maka kita hanya mengendalikannya satu kali saja. Jadi kita perintahkan robotnya, kemudian robotnya akan berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh controller. Nah, apa yang dilakukan oleh robot itu tidak akan diumpan balikan lagi ke controller. Jadi controller tidak akan melakukan koreksi terhadap gerak atau apa yang dilakukan oleh robot. Maka itu kita sebut sebagai control loop yang terbuka. Kemudian control loop tertutup. Nah, konsep control loop yang tertutup adalah bahwa controller itu akan mengendalikan robot dan memerintahkan robot. Kemudian pergerakan daripada robot ini, apa yang dilakukan oleh robot itu akan dibaca. Ya, kemudian hasil baca ini akan dikirim balik ke controller. Nah, di sini controller akan menilai apakah gerakan atau yang dilakukan oleh robot ini akan sesuai dengan apa yang direferensikan tadi. Jadi misalnya referensi geraknya seperti apa, kemudian nanti controllernya akan memerintahkan robotnya, kemudian robotnya akan bergerak. Nah, gerak robot ini akan dibaca terus diumpan balikan lagi ke controller. Sehingga ada koreksi di sini. Ketika misalnya gerakannya tidak sesuai, maka controller akan mengkoreksi apa yang sudah diperintahkan sebelumnya sehingga sampai robot ini pergerakannya sesuai dengan gerak referensinya. Nah, maka itulah konsep daripada kontrol loop yang tertutup. Kemudian ada namanya kontrol cerdas. Dalam dunia robotika, maka intelligent control ini sangat penting sekali untuk mengendalikan robot. Sehingga dalam kontrol cerdas kita perlu menanamkan beberapa algoritma cerdas sehingga nanti apa yang dilakukan oleh robot itu benar-benar merupakan sebuah intelijensia atau kecerdasan buatan. Nah, kata intelligent control itu menjadi baku dalam dunia controller setelah berbagai teori dan algoritma pemrograman yang dapat meniru kecerdasan manusia atau yang biasa kita sebut intelijensia buatan. Kecerdasan buatan robotics itu dalam dunia robotik adalah suatu algoritma yang dipandang cerdas yang diprogram ke dalam controller robot. Nah, konsep daripada artificial intelligence ini sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh beberapa filsuf yang mencoba memahami dua pertanyaan mendasar. Yang ini yang diungkapkan oleh Nevsky tahun 2004. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana pikiran manusia itu bekerja? Kemudian yang kedua, dapatkah yang bukan manusia itu berpikir? Ini adalah suatu pertanyaan seorang filsuf yang benar-benar perlu kita cerna dan perlu kita pahami bagaimana supaya kita bisa mengendalikan sebuah robot sehingga dia bisa bekerja sesuai pikiran manusia. Kemudian bagaimana yang bukan manusia itu bisa berpikir juga. Maka konsep-konsep seperti ini menjadi suatu pemikiran ketika orang menanamkan sistem kontrol cerdas pada sebuah robot. Sejarah AI itu dimulai sudah beberapa pakar yang sudah mengungkapkan teori artificial intelligence. Contohnya adalah Alan Turing. Ya, dia matematikawan asal Inggris tahun 1937. Yang dia menggunakan konsepnya dengan menggunakan konsep mesin universal atau yang kita kenal dengan mesin Turingnya. Kemudian Warren McCulloch itu filsuf dan ahli pengobatan dari Columbia University, dan Walter Spitz seorang matematikawan muda tahun 1943 yang pertama kali memperkenalkan istilah artificial intelligence, yang waktu itu salah satu algoritmanya yang cukup terkenal adalah jaringan saraf tiruan. Kemudian 70-an AI kembali bergema, kemudian muncullah beberapa teori-teori lain ya seperti fuzzy logics. Kemudian kalau misalnya sebelumnya kita mengenal jaringan saraf tiruan itu didesain berdasarkan kajian cara otak biologis manusia bekerja. Dalam hal ini konsepnya dari dalam tubuh manusia.
Maka kalau kita kaji untuk fuzzy logic, itu justru merupakan representasi dari cara berpikir manusia yang tampak dari sisi luar, ya. Jadi jaringan saraf turian itu dari dalam tubuh manusia yang dikajinya, sedangkan fuzzy logic itu lebih ke sisi luar daripada manusia. Nah, jaringan saraf tiruan atau yang biasa kita singkat ANN dibuat berdasarkan model biologis teoritis. Maka fuzzy logic itu dibuat berdasarkan model pragmatis. Nah, fuzzy logic itu adalah representasi logika berpikir manusia dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada juga namanya Lucas Swigs. Itu filsuf tahun 30-an juga, yang pertama mengkaji logika berpikir manusia dalam beberapa referensi matematika tentang namanya fuzziness. Kemudian ada Lord Fishade tahun 1965, itu profesor dari Universitas of California di Amerika, mempublikasikan papernya yang terkenal dengan Fuzzy Z. Kemudian ada juga algoritma genetics. Kemudian ada juga algoritma genetik ini diperkenalkan itu mengikuti atau diilhami dari teori Darwin. Kemudian aplikasi artificial intelligence dalam dunia robotics. Jadi sama seperti tadi sistem kontrolnya, hanya di sini kita tambahkan algoritma artificial intelligence dalam kontrol robot itu sendiri. Nah, interaksi manusia dan robot. Jadi kehadiran robot dalam kehidupan manusia itu makin hari disadari makin akan banyak manfaatnya. Interaksi manusia dengan robot atau dalam hal ini dengan mesin, atau kita sebut dengan human machine interaction, itu dapat dinyatakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, manusia sebagai controller robot sepenuhnya, manusia sebagai manajer dari operasi robot, dan manusia dan robot berada dalam kesetaraan. Kita lihat manusia sebagai controller. Jadi di sini manusia mengendalikan penuh daripada fungsi robot itu sendiri. Jadi sebagai kontrolernya adalah manusia. Manusia sebagai controller, jadi dia akan betul-betul mengontrol bagaimana misalnya menggerakkan lengan ini, kemudian bagaimana dia mencengkram, kemudian nanti mengambil objek, kemudian diletakkan kemana, itu sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Kemudian manusia sebagai manajer robot. Nah, tugas secara detail itu dilakukan oleh robot, sedangkan tugas secara keseluruhan itu dilakukan oleh operator, dalam ini adalah manusia. Nah, dalam hal tertentu sudah dimuati kemampuan kontrol secara otomatis. Jadi di dalam robot sudah dipasang sistem kontrol otomatis yang dia berumpan balik, seperti misalnya kontrol posisi tiap sendi, kemudian kontrol kecepatan rotasi dan kontrol torsi. Nah, dari segi operasional dalam tugas-tugas tertentu, robot dalam kelas ini masih memerlukan arahan dan dari operator yang mengendalikan robot tersebut. Jadi robotnya tidak sepenuhnya otomatis bekerja, tapi tetap dalam kendali operator yang mengendalikan robot itu sendiri. Kemudian robot dan manusia dalam kesetaraan. Nah, konsep ini masih tetap berpegang pada prinsip bahwa robot adalah pembantu manusia. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai nanti manusia jadi pembantunya robot. Ini jangan sampai terjadi di dunia ini. Jadi tetap robot itu adalah sebagai pembantu manusia. Nah, berikut adalah perbedaan spesifik antara kemampuan bekerjanya manusia dan robot. Yang pertama jelas, manusia mudah letih, kalau robot tidak akan pernah letih. Kemudian manusia ini kurang presisi, kalau robot itu sangat presisi sedari. Kemudian manusia kualitas kerjanya itu tidak stabil karena dipengaruhi oleh emosi manusia itu sendiri. Kemudian robot itu kualitas kerjanya yang stabil. Nah, pengalaman yang banyak dan dinamis itu kelebihan manusia, sedangkan robot itu dia agak sulit untuk dibuat secara dinamis. Tapi konsep ini masih terus dikembangkan sehingga nanti knowledge management robotnya itu akan bertambah terus. Kemudian ada namanya pengetahuan yang sifatnya global, itu yang dikuasai oleh manusia, sehingga manusia luas sekali cakupan pengetahuannya, sedangkan robot itu biasanya hanya tergantung dari program yang dibuat. Jadi kebutuhan robotnya buat apa, kemudian hanya sebatas itulah nanti pengetahuan yang kita tanamkan pada robot. Kemudian manusia mengerti tugas secara alaminya, sedangkan robot dia harus bisa beradaptasi, dan adaptasinya juga itu sangat-sangat terbatas. Kemudian sistem controller, rangkaian controller berbasis prosesor dan microcontroller dapat digambarkan seperti gambar ini.
Jadi ini adalah robot. Nah, robot ini nanti dilengkapi oleh sensor. Nah, data-data sensor ini baik nanti dia data analog maupun data digital akan ditangkap oleh prosesor dalam hal ini sebagai kendalinya. Kemudian nanti dari sistem kendali ini dia akan mengeluarkan sinyal, apakah dia sinyal analog atau digital, yang akan nanti menggerakkan sebuah aktuator. Maka aktuator ini akan bergerak. Maka itulah konsep daripada sistem pengendalian sebuah robot. Nah, sistem controller, terminal input output controller, itu adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan DAC, yaitu digital to analog converter. Jika dihendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog to digital converter. Nah, controller berbasis prosesor dengan user interface dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini ada rangkaian prosesor atau CPU-nya, kemudian nanti ada layar monitornya bisa pakai LCD atau CRT, kemudian ada untuk masukannya berupa keyboard, kemudian komunikasi juga bisa pakai wireless, bisa juga nanti pakai kabel dan sebagainya. Kemudian di sini ada input dan outputnya, ada analog, kemudian ada sistem bus juga bisa, kemudian outputnya juga sama, ya ada analog, ada digital juga. Nah, ini adalah konsep user interface dari controller yang berbasis CPU. Kemudian input on off. Nah, input kategori ini bekerja dalam dua keadaan, yaitu on dan off. Dalam hal ini kita pakai binary, yaitu biner 0 dan biner 1. Nah, berdasarkan level dari tegangan transistor logic atau biasanya kita kenal dengan TTL. Nah, 5 volt untuk logika 1, kemudian 0 volt untuk logika 0. Biasanya kalau di dalam CMOS itu 3,5 sampai 5 volt, ini nilainya adalah 1, kemudian 0 sampai 0,7 volt itu nilainya adalah 0. Kemudian input analog, controller memerlukan komponen pengolah analog digital converter untuk dapat mengakomodasi input ini. Ada microcontroller yang memiliki fasilitas ini dalam chipnya. Jadi kita nggak perlu lagi harus membangun rangkaian ADC, biasanya sudah dilengkapi di dalam microcontrollernya itu sendiri. Kemudian pengolah khusus sistem bus. Beberapa macam sensor tidak dapat langsung dihubungkan ke input port digital ataupun analog tanpa bantuan rangkaian penyelaras atau konverter khusus. Sebagai contoh misalnya sinyal output sensor kecepatan atau posisi yang menggunakan motor servo biasanya berbentuk pulsa. Yang ini nilainya sebanding dengan putaran poros motor. Jadi dia harus memerlukan suatu pengolahan khusus sehingga nanti bisa dikonversikan nilainya. Kemudian kamera digital juga memerlukan perlakuan khusus dalam interfacingnya. Ini juga termasuk dalam kategori sensor yang dihubungkan dengan perlakuan menggunakan sistem bus. Output on off sama halnya dengan input on off. Jadi di sini kita menggunakan tegangan TTL juga, yaitu hanya ada dua kondisi on dan off atau 1 dan 0. Ya sama nilainya 5 volt itu adalah untuk logika 1, kemudian 0 volt adalah logika 0. CMOS-nya untuk 1 itu 2,3 sampai 3,3 volt, sedangkan untuk yang 0 dari 0 sampai 0,5 volt. Kemudian analog juga ada. Untuk output analognya dia gunanya untuk mengemudikan aktuator yang bekerja berdasarkan sinyal linear seperti misalnya motor DC atau AC, heater, linear control valve dan sebagainya. Karena kontrol berbasis pada digital maka perlu namanya digital analog converter. Jadi kita butuh yang bisa mengkonversikan dari sinyal digital ke sinyal analog. Nah, itulah kira-kira materi tentang sistem controller dalam robotika. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami tentang sistem kontrol daripada robot. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.